Selamat pagi, salam sehat, sehat Indonesia. Hari ini saya Dr. Anom Suardike SPBK senang bisa berbagi tentang suatu hal tentang kesehatan khususnya yaitu tentang infertilitas atau ketidaksuburan. Kita berada di ruangan Klinik Bayi Tabung Geraha Tunjung Sanglah yang sudah berdiri di 2001. Oleh karena itu kami dengan senang bisa menjelaskan memang sesuatu infertilitas dari ruangan ini. Ketika kita berbicara tentang infertilitas ya, kita berbicara tentunya ada dua definisi yaitu infertilitas primer dan sekunder. Yang kita sebut infertilitas adalah ketika pasangan itu sudah menikah dan melakukan hubungan seksual secara harmonis selama setahun tanpa perlindungan kontrasepsi, tidak berhasil mendapatkan atau mewujudkan kehamilan, itu kita sebut infertilitas. Nah, kalau sejak menikah dia tidak mendapatkan kehamilan, itu kita sebut infertilitas primer. Nah, apabila pasangan itu pernah hamil atau pernah punya anak, tapi setelah itu tidak lagi memakai alat kontrasepsi, nah setelah setahun lagi melakukan hubungan harmonis tidak mendapatkan kehamilan lagi, kita sebut infertilitas sekunder. Kalau kita menyebut angka infertilitas atau jumlah pasangan subur di Indonesia, karena kita daerah negara yang berkembang sungguh cukup banyak ya. Karena kalau kita lihat dari 200 juta penduduk kita, sekitar tergantung umur ya, 15-30% dikatakan angka infertilitas jadi pada pasangan usia subur. Nah, senior kami di Bali pernah di tahun 96 melakukan penelitian bahwa 4,6 dari pasangan usia subur itu didapatkan di Bali. Nah, angka ini selalu hampir mirip ya. Kalau kita angkakan rata-rata sih ada yang mengatakan 12, 15, tapi itu sangat erat dengan kaitan dengan umur. Kalau diangkatkan, kalau di negara-negara berkembang di tahun 2012 bahwa ada 186 juta pasangan yang tidak subur. Nah, kalau di Indonesia di angka 2013 didapatkan hampir 800 ribu. Sekian pasangan yang perlu kita bantu untuk mendapatkan impiannya mendapatkan kehamilan. Oleh karena itulah sesuai dengan amanat undang-undang bahwa klinik-klinik bayi tabung dikembangkan. Klinik kami di Bali, khususnya Klinik Bayi Tabung Geraha Tunjung RSP Sanglah, berdiri di 2001. Merupakan 7 pionir dari klinik bayi tabung yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita lihat sejarah pertama, memang bayi tabung itu di Inggris tahun 1978. Nah, kemudian berkembang di Jakarta tahun 1988 sudah berhasil salah satu klinik di Jakarta mewujudkan bayi tabung. Dan kami di Sanglah ini berdiri di sekitar Februari 2001, 2002 sudah berhasil kita mendapatkan seorang putri cantik ya yang dilahirkan oleh tim kami ya. Nah, kemudian klinik itu berkembang. Nah, sampai saat ini memang klinik itu terus berkembang sampai kalau kita lihat di Indonesia sampai 32 klinik yang ada. Nah, salah satu yang menjadi pionir yang tetap eksis adalah Klinik Geraha Tunjung Rumah Sakit Sanglah. Kebutuhan daripada pasangan infertilitas. Oleh karena itu, ketika pasien datang atau ingin berkonsultasi ke kami di bayi tabung, tentu ada alur ya. Alurnya kita cukup sangat baik ya, artinya pasien yang datang ke rumah sakit Sanglah dalam artian ke bayi tabung akan kita layani dengan private. Mereka bisa langsung datang, mendaftar administrasi di depan, kemudian setelah datang tentunya akan ketemu dengan tim. Nah, pertama itu kita akan lakukan evaluasi kenapa pasangan tidak mengalami kehamilan. Yang paling penting memang setelah ada pasangan itu datang, setelah temu kita dengan tim, adalah menentukan masalahnya. Setelah kita tahu baik, masalah pada pria, masalah pada wanita. Nah, setelah itu baru kita akan cocokkan dengan program apa yang kita akan tawarkan untuk dibantu kehamilan ini. Nah, kalau memang masalahnya sederhana dalam tanda kutip sperma baik, hanya masalahnya umpamanya
di jadwal bertemunya tidak ada tidak masa subur ya, atau ada masalah memang tidak adanya ovulasi atau masa subur. Ini memerlukan bantuan yang sederhana ya. Kita akan bantu melakukan induksi ovulasi. Artinya kita membuat subur. Kemudian kita akan buatkan jadwal berhubungan kapan dia tepat waktunya. Nah, ini masih kita lakukan program normal. Tapi tetap kita lihat masalah dasar dan tentunya umur dan lama menikahnya. Tuh. Nah, bila di wanita ini kita lihat ada masalah sedikit saluran telur baik, nah kemudian ada gangguan ovulasi atau masa subur sedikit, tetapi ternyata di pihak pria nanti ada masalah umpamanya gangguan sperma ringan, ada yang kita tawarkan nanti namanya inseminasi ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penyebab daripada ketidakhamilan, tentu kita bicara ada dua, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nah, kalau pada pihak laki-laki, tentu utama yang kita lihat secara langsung adalah hasil, yaitu spermanya. Nah, kalau ada masalah, kita akan ditangani oleh tim, tentunya oleh tim andrologi ya. Nah, kalau masih ada masalah memerlukan tindakan operasi, tentu akan dibantu oleh tim dokter bedah urologi ya. Nah, harapan kita dengan terapi yang dilakukan baik oleh tim andrologi atau bagian sperma khusus ya laki-laki, nah kemudian tim urologi, tentu hasil sperma yang kita harapkan normal bisa kita dapatkan. Nah, kalau kita berbicara tentang atau penyebab ketidaksuburan pada wanita, ya kita lihat sesungguhnya ada 3 prinsip, yaitu faktor kandungan ya, kemudian faktor telur, nah kemudian kadang-kadang faktor di masalah di otak. Nah, faktor di kandungan kita lihat dari bawah ya. Kalau di mulut rahim bisa kita lihat secara langsung atau dengan alat hysteroscopy tentunya. Nah, kemudian di kandungan kita bisa bantu dengan alat pencitraan baik USG maupun yang canggih di scan dan sebagainya. Nah, yang penting adalah juga tentang masalah adanya di saluran telur. Karena di saluran telur ini ada lagi beberapa pemeriksaan penunjang yang kita butuhkan. Pertama, bisa dengan USG yang kita sebut SIS, yaitu Saline Infusion Sonography, yaitu suatu teknik melihat fungsi saluran telur dengan USG, di mana kita masukkan cairan fisiologis. Ya, ini cukup bagus, bisa kita lakukan di poliklinik atau di tempat kita di sini, tidak terlalu sakit. Ya, cuman sayang memang dengan pemeriksaan ini ada keterbatasan. Kita tidak bisa melihat fungsi saluran telur baik yang salah satu kiri atau kanan ya. Itu kelemahan kita. Nah, pemeriksaan yang kedua yang kita anjurkan yaitu dengan memasukkan korsat kontras dengan bantuan ronsen yang kita sebut HSG, yaitu hysterosalpingografi ya. Kalau hysterosalpingografi ini bagus, cuman memang tetap tidak 100% ya sekitar. Kalau kita berbicara tentang spesifisitasnya 95% dan sensitivitasnya 65% ya. Nah, ada lagi sesungguhnya dengan form, sayang cuma memang barangnya langka, bisa ada bisa tidak. Ini dengan USG juga ya kita bisa melihat perjalanan berat cairan yang kita masukkan itu, karena memang waktu pemeriksaan sekitar 7,5 menit itu. Nah, yang paling canggih memang salah satu adalah memasukkan kamera langsung, karena secara apu atau mata kita pindah ke dalam, yaitu dengan alat namanya hysteroscopy dan laparoskopi. Histero itu artinya memasukkan kamera untuk melihat di dalam rahim apa yang ada, yang sekecil-kecil masalahnya bisa kita lihat. Nah, kemudian laparo itu artinya memasukkan kamera ke dalam perut. Nah, di situ kita lihat real permasalahannya, bentuk kandungannya, salurannya, dan tentunya telurnya. Di situ komplit screening pada wanita, memang itu yang kita harapkan dengan laparoskopi ini. Nah, kalau kita lihat angka, memang penyebab pihak pria
dulunya 35%, tapi dengan kondisi zaman sekarang semakin tinggi, yaitu sekitar 40% penyebab ketidaksuburan adalah pria. Nah, kalau wanita itu penyebabnya sekarang itu sekitar 50%. Nah, ada memang penyebab namanya unknown infertile, yaitu setelah kita lihat baik pria maupun wanitanya, secara kedokteran kita tidak menemukan masalah, tapi ternyata setelah lama dia menikah, setelah relax, happy life gitu, bisa hamil dia. Ya, jadi secara fisik baik kandungan telur, saluran telur kita lihat baik, kemudian sperma kita lihat cukup, tetapi dia tidak hamil. Nah, kadang-kadang ini juga kita butuh bantuan. Inseminasi itu adalah ya memasukkan atau mendepot sperma yang telah dipreparasi di dalam rahim gitu ya. Nah, itu yang kita tawarkan. Nah, yang lain adalah bila di pihak pria kalau syarat spermanya tidak mencukupi atau sangat sedikit ya, atau di pihak wanita setelah kita lakukan evaluasi, satu, saluran telurnya buntu ya. Yang kedua, ada penyakit-penyakit kronis yang kita dapatkan sehingga tidak memungkinkan dia untuk hamil alami atau secara inseminasi. Umpamanya ada endometriosis ya. Atau kadang-kadang mereka ada yang namanya sindrom kumpulan gejala ya. Kumpulan gejalanya adalah di mana dia sering telat haid ya, kemudian banyak berjerawat, mohon maaf pada wanita agak gemuk sedikit ya, ada gangguan kencing manis dan sebagainya, kita sebut PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome ya. Atau pada mereka yang sudah menikah lama yang kita sebut unknown infertile ini ya, setelah melakukan baik program normal maupun inseminasi ternyata tidak terjadi kehamilan ya. Atau kadang-kadang setelah lama menikah karena posisi dan lain sebagainya ya, dengan umur kita pertimbangkan, kadang-kadang memang kita tawarkan ke bayi tabung atau in vitro fertilisasi. Apa itu in vitro fertilisasi atau bayi tabung? Adalah yaitu mengawinkan ya sperma suami dengan telur ya di cawan petri atau di luar tubuh. Nah, setelah janin itu berkembang, janin yang kita akan masukkan di dalam rahim. Itu bayi tabung. Semua layanan yang saya jelaskan tadi kami bisa lakukan di bayi tabung Geraha Tujung Rumah Sakit Sanglah. Ya, cuman memang kami ingatkan bila pasangan ingin mendapatkan layanan yang tadi, syarat utamanya kadang kita di Indonesia adalah memang harus, mohon maaf ini, satu, semua istri yang sah. Oleh karena itu nanti diminta harus menunjukkan akte ya. Nah, kemudian kita harapkan umur ya, kita harapkan umur di bawah 40. Nah, kalau memang tidak ya kita diskusikan membeluk kepanjangan, asal kita siap tentang itu ya. Nah, yang lain adalah bahwa mohon maaf ini karena bayi tabung adalah suatu teknologi, padat teknologi dan lain sebagainya yang mampu membiayai, karena sampai saat ini bayi tabung khususnya atau inseminasi belum bisa ditanggung oleh asuransi khususnya BPJS itu. Nah, kemudian kami di Rumah Sakit Sanglah ini fasilitas kami sangat lengkap ya. Bapak-bapak ibu yang akan hadir atau berkunjung ke sini akan dilayani oleh ramah oleh tim para nurse kami dari depan, dari tim administrasi sangat disambut. Nah, kemudian silakan ketemu dengan kita karena tim kita sangat lengkap, karena dibutuhkan untuk di bayi tabung dibutuhkan adalah dokter kandungan khusus fertilitas, ada dokter andrologi atau khusus yang menangani masalah pria, ada dokter bedah urologi, kemudian ada dokter tim anestesi. Nah, kalau masih ada masalah ketika mengikuti bayi tabung, kadang-kadang kita juga siapkan tim psikologi. Nah, tentu ada tambahan para nurse kita yang sangat ramah di sini itu. Nah, kemudian kalau kita lihat suksesan, angka sukses bayi tabung kita di Rumah Sakit Sanglah itu sama rata-rata dengan di Indonesia. Rata-rata masih angka keberhasilan antara 30 sampai 40.
kita sudah mencapai angka itu dari dulu ya. Nah, kemudian yang sudah berhasil di Rumah Sakit Sanglah semenjak 2001 cukup banyak ya, cukup banyak. Dan satu adalah menghasilkan pasien-pasien yang berhasil, kemudian juga kami di sini kebetulan adalah mendidik, kami juga berhasil menghasilkan dokter kandungan atau dokter infertilitas yang kami didik di sini. Itu keberhasilan kita. Nah, kemudian menyangkut biaya, kami sangat welcome tentang biaya ini. Kami sangat bisa bersaing dibandingkan klinik-klinik yang lain yang ada di Bali maupun di Indonesia ya. Karena kita memang tujuan kita mendirikan klinik adalah untuk membantu pasangan yang bermasalah khususnya di bidang infertilitas ya. Untuk inseminasi harganya di bawah 10 juta. Nah, kemudian kalau di bayi tabung ya, kita rata-rata hampir 43 juta. Sementara kita tahu di klinik lain mungkin di atas 45 sampai 80 juta itu harga yang mereka yang bisa tawarkan. Karena tujuan kami adalah memang ingin membantu. Oleh karena itu banyak kita melakukan sosial tindakan kita. Yang penting tujuannya adalah pasien ada harapan, ada yang kita bantu. Karena memang sesuai dengan nama kami adalah Geraha Tunjung. Geraha atau dari tempat, Tunjung inilah membantu untuk mengandung. Nah, untuk Bapak Ibu pasangan yang ingin mendapatkan layanan di Geraha Tunjung, silakan datang di hari kerja. Karena tim kami dari Senin sampai Jumat di hari kerja siap melayani dari jam 7.30 sampai jam 16. Nah, khusus untuk memang pemeriksaan sperma, kita layani dari jam 7.30 sampai jam 12 pagi. Kami akan selalu siap di sini menanti Bapak Ibu yang memang ingin membutuhkan layanan kami. Demikian yang mungkin saya dapat informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan ya menjadi tambahan pengetahuan. Semoga juga apa yang kita lakukan betul-betul menjadi harapan Bapak Ibu dan kami semua. Kami yang jelas kuasaan Bapak Ibu adalah kebahagiaan kami. Dengan demikian saya tutup. Salam sehat, sehat Indonesia.